Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ariska Oktaviola dengan NPM 235602104. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Budi Kurniawan SIP MPP. Konflik yang saya ambil di sini konflik Papua dengan judul "Mengapa Konflik di Papua Masih Terjadi di Tengah Otonomi Khusus". Outline saya, yang pertama itu latar belakang konflik Papua, yang kedua otonomi khusus Papua, yang ketiga mengapa konflik masih terjadi, yang keempat potensi penyebab konflik, yang kelima tinjauan literatur dan perdebatan, yang keenam analisis manajemen konflik, dan yang terakhir kesimpulan dan keterbatasan. Latar belakang dari permasalahan ini, Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah mengalami konflik sosial, politik, dan keamanan selama puluhan tahun. Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga kelompok separatis yang memiliki pandangan berbeda mengenai masa depan Papua. Sebagai upaya untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan otonomi khusus Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Melalui kebijakan ini, Papua diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus dalam jumlah yang besar guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Selama lebih dari 2 dekade pelaksanaannya, berbagai pembangunan telah dilakukan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang lebih aman dan stabil. Tapi hingga saat ini, konflik di Papua itu masih terus terjadi. Berbagai bentuk ketegangan, aksi kekerasan, serta tuntunan dari sebagian masyarakat Papua masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi khusus atau OTSUS belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahan yang ada. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting yang menjadi fokus pembahasan ini. Kenapa konflik di Papua masih terjadi di tengah pelaksanaan otonomi khusus yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade? Pada slide ini, saya ingin menunjukkan adanya sebuah riset puzzle atau fenomena yang menarik untuk dikaji. Secara logika, penerapan otonomi khusus atau OTSUS seharusnya itu dapat membantu mengurangi konflik di Papua. Sejak tahun 2001, pemerintah itu telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua. Selain itu, dana OTSUS ini yang sangat besar juga telah dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat juga terus dilaksanakan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, seharusnya kondisi Papua menjadi lebih stabil dan konflik dapat berkurang. Tapi kenyataannya, konflik sosial, politik, dan keamanan di Papua masih terus terjadi hingga saat ini. Ketegangan antara berbagai pihak itu masih muncul,
Aksi kekerasan masih terjadi di beberapa wilayah dan sebagian masyarakat masih menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Disinilah letak puzzle penelitian ini. Jika otonomi khusus dan pembangunan telah berjalan selama lebih dari 2 dekade, mengapa konflik di Papua masih terus berlangsung? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini. Salah satu penyebab konflik yang masih terjadi adalah faktor politik. Meskipun otonomi khusus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, sebagian masyarakat Papua itu masih merasa bahwa aspirasi politik mereka belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan sebagian kelompok masyarakat Papua mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan Papua. Kondisi ini tuh menyebabkan ketegangan politik tetap bertahan dan menjadi salah satu faktor yang memperpanjang konflik. Faktor kedua itu adalah faktor ekonomi. Pemerintah itu telah mengalokasikan dana otonomi khusus atau otsus dalam jumlah besar dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Tapi manfaat pembangunan itu belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Papua. Kesenjangan antara wilayah, perkotaan, dan pedalaman itu masih terlihat. Sementara tingkat kemiskinan di beberapa daerah itu juga masih cukup tinggi. Kondisi ini tuh memunculkan ketidakpuasan dan memperkuat persepsi bahwa pembangunan itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Selain faktor politik dan ekonomi, terdapat pula faktor sosial dan budaya. Masyarakat Papua memiliki identitas budaya yang kuat dan beragam. Dalam beberapa kasus, muncul pandangan bahwa pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, pengalaman sejarah dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah di sebagian wilayah juga masih menjadi tantangan dalam membangun hubungan yang harmonis. Faktor-faktor ini dapat memperkuat konflik yang sudah ada. Faktor terakhir adalah faktor keamanan. Hingga saat ini, aksi kekerasan masih terjadi di beberapa wilayah Papua. Keberadaan kelompok bersenjata dan operasi keamanan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas seringkali menciptakan situasi yang kompleks atau rumit. Ketika terjadi bentrokan atau insiden kekerasan, ketegangan dapat kembali meningkat dan mempersulit upaya penyelesaian konflik. Akibatnya, konflik terus berulang dan perdamaian yang berkelanjutan itu sulit tercapai. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konflik Papua itu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Konflik ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor politik, ekonomi, terus juga ada faktor sosial budaya, dan keamanan. Oleh karena itu, meskipun otonomi khusus atau otsus itu telah memberikan berbagai kemajuan dalam pembangunan, kebijakan tersebut itu belum sepenuhnya mampu eh, mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan konflik tetap berlangsung hingga saat ini. Perspektif pertama yang digunakan untuk menjelaskan konflik Papua itu adalah perspektif politik. Menurut pandangan ini, konflik Papua itu tidak hanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan atau pembangunan, tetapi juga dengan persoalan politik yang telah berlangsung cukup lama.
Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa otonomi khusus atau OTSUS itu memang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Papua, tapi belum sepenuhnya menjawab berbagai aspirasi politik yang berkembang dari masyarakat. Selain itu, persoalan kepercayaan antara pemerintah dan sebagian masyarakat Papua juga masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, perspektif politik berpendapat bahwa konflik Papua masih terjadi karena akar permasalahan politiknya belum sepenuhnya terselesaikan. Selain perspektif politik itu, terdapat pula perspektif ekonomi yang menjelaskan konflik Papua dari sudut pandang pembangunan dan kesejahteraan. Menurut perspektif ini, konflik itu terjadi karena hasil pembangunan itu belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Papua. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam jumlah besar dan pembangunan itu dan membangun berbagai infrastruktur, masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Akibatnya, muncul ketidakpuasan karena sebagian masyarakat itu merasa belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal. Oleh karena itu, perspektif ekonomi berpendapat bahwa salah satu penyebab utama konflik yang masih berlangsung. Setelah menelaah berbagai literatur, terlihat adanya perdebatan mengenai penyebab utama konflik yang ada di Papua. Perspektif politik itu berpendapat bahwa konflik itu terjadi karena persoalan politik dan identitas yang belum terselesaikan. Sedangkan perspektif ekonomi menekankan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan sebagai faktor utama. Tapi penelitian ini berpendapat bahwa kedua perspektif tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Konflik Papua tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor saja, selain faktor politik dan ekonomi. Terdapat pula faktor sosial budaya serta faktor keamanan yang turut memengaruhi dinamika konflik. Oleh karena itu, konflik Papua dapat dipahami sebagai bentuk konflik yang bersifat multidimensional. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, itu dapat disimpulkan bahwa konflik Papua masih terjadi karena eh, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi politik, masih terdapat persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dari sisi ekonomi, manfaat pembangunan itu manfaat pembangunan dan otonomi khusus belum dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat di Papua. Selain itu, faktor-faktor seperti sosial budaya dan identitas dan kepercayaan juga turut memengaruhi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Faktor keamanan yang ditandai dengan masih adanya aksi kekerasan di beberapa wilayah juga memperpanjang konflik ini. Eh, dengan demikian, otonomi khusus atau OKSUS memang telah membawa kemajuan pembangunan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi akar konflik yang bersifat kompleks atau rumit. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa konflik Papua merupakan konflik yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Otonomi khusus atau OTSUS itu telah memberikan dampak positif dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Tapi kenyataannya, pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk
menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga memperhatikan aspek politik, sosial budaya, serta keamanan. Dengan demikian, upaya menciptakan perdamaian di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian saya menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, sehingga belum melibatkan data lapangan secara langsung. Kedua, penelitian tidak mencakup wawancara dengan masyarakat Papua maupun pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Selain itu, pembahasan difokuskan pada kondisi Papua eh, setelah pemberlakuan otonomi khusus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang dapat yang lebih mendalam dan melibatkan data lapangan agar memberikan atau menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konflik Papua. Sekian presentasi dari saya tentang konflik di Papua. Semoga semua pertanyaan tadi dapat menjawab.